Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai komponen pendidikan. Dalam upaya mencapai tujuan pendidikan, diperlukan unsur instrumen pendidikan, yaitu output, input, proses, environmental, dan outcomes, serta diperlukan input pokoknya, yaitu seperti dasar pendidikan, tujuan pokok pendidikan, dan peserta didik. Input merupakan penjelasan dari input pokoknya. Yang pertama ada dasar pendidikan. Dasar pendidikan merupakan sifat timbal balik antara pengajar dengan siswa untuk menggapai tujuan dan nilai tertentu. Lalu yang kedua ada tujuan pokok pendidikan. Komponen ini menjadi lebih penting dibanding komponen lain karena diharapkan bisa membentuk peserta pendidik atau manusia yang memerhatikan unsur jasmani serta rohani, serta memperhatikan unsur aspek kognitif, afektif, dan psikomotor juga, serta interaksi sosial sebagai hubungan horizontal serta hubungan vertikal sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Lalu yang terakhir ada peserta didik sebagai subjek. Peserta didik tanpa memandang jenis kelamin dan tingkatan usia adalah pribadi yang ingin menjadi otonom, ingin mengembangkan diri secara terus-menerus, dan ingin diakui keberadaannya. Hal tersebut digunakan untuk memecahkan permasalahan hidupnya di masa yang akan datang. Yang kedua adalah sistem pendidikan. Sistem pendidikan adalah mobilisasi komponen-komponen yang melibatkan pendidik dan peserta didik. Komponen-komponen ini saling berhubungan, meliputi 1. Tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Tenaga pendidik bertanggung jawab dalam mengarahkan dan membimbing peserta didik. Sementara tenaga pengajar fokus pada penyampaian pengetahuan. Tenaga pendidik memiliki tanggung jawab ganda termasuk membentuk kepribadian anak. Tenaga non-kependidikan mendukung proses pendidikan. Yang kedua adalah bahan ajar. Materi atau kurikulum yang disusun sistematis untuk mencapai tujuan pendidikan harus sesuai dengan perkembangan peserta didik, mencakup materi keterampilan dan ilmu pengetahuan, serta mengikuti perkembangan minat dan keinginan peserta didik. Yang ketiga adalah sarana prasarana. Prasarana mendukung proses pendidikan secara tidak langsung, sedangkan sarana adalah peralatan yang digunakan secara langsung dalam proses pendidikan. 4. Administrasi. Proses pengelolaan sumber daya dan dana pendidikan, termasuk penyusunan anggaran, pembukuan evaluasi, dan pemeriksaan. 5. Anggaran pendidikan. Biaya yang disiapkan melalui perencanaan terperinci untuk memprediksi penerimaan dan pengeluaran pada waktu tertentu. Lingkungan sekitar juga mempengaruhi proses pendidikan, termasuk keluarga, sekolah, masyarakat, nilai-nilai agama, sosial budaya, geografis, ekonomi, keamanan, dan politik. Hasil dari sistem pendidikan meliputi 1. Tamatan lulusan yang sesuai dengan tujuan pendidikan diharapkan memberikan nilai positif dalam kehidupan mereka, memelihara budaya dan perkembangan, menjadi warga negara yang berbudi pekerti baik. Yang kedua, putus sekolah atau drop out. Terjadi ketika ada hambatan dalam komponen pendidikan yang menyebabkan peserta didik berhenti. Outcome dari proses pendidikan adalah dampak jangka panjang dari keluaran, seperti bagaimana masyarakat memandang kualitas suatu satuan pendidikan atau bagaimana kebutuhan guru di daerah dapat terpenuhi. Outcome dari pengaruh kualitas pengeluaran sistem pendidikan. Oleh karena itu, penting untuk mencetak keluaran yang berkualitas dalam pendidikan.